Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotaan yang pertama Sarwani Indro Priyono, yang kedua Siti Mariana, yang ketiga Omi Sarin, yang keempat adalah Muhammad Farda FM. Di sini kelompok 6 akan menerangkan tentang ayat-ayat mengenai subjek dan sasaran dakwah. Yang pertama adalah pengertian tafsir. Secara lugat, tafsir ialah menjelaskan dan menerangkan. Diambil dari kata al-fasr yang bermakna menjelaskan dan membuka. Dalam kamus dikatakan bahwa makna al-fasru adalah menjelaskan dan membuka sesuatu yang tertutup. Ia mengatakan dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit, tafsir dapat pula bermakna menelanjangi secara mutlak. Sedangkan pengertian tafsir secara istilah, ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan penjelasan dan makna-makna serta kesimpulan hikmah dan hukum-hukum. Menurut para ulama, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang redaksi-redaksi Al-Quran dengan memperhatikan pengertian-pengertiannya untuk mencapai pengetahuan tentang apa yang dikehendaki Allah sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Yang selanjutnya adalah subjek dakwah. Subjek dakwah adalah orang yang menyampaikan dan mengajarkan serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Adanya subjek dakwah yang memahami dan mendalami ilmu keislaman diharapkan dapat meminimalisir pesan dakwah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Abu Al-Fat Al-Bayanuni, subjek dakwah yaitu orang yang menyampaikan dan mengajak serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya adalah sasaran dakwah. Sasaran dakwah adalah manusia yang menerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, atau yang telah beragama Islam maupun tidak. Sasaran dakwah dalam Islam adalah semua umat manusia bagi mereka yang belum memeluk agama Islam. Dakwah diarahkan agar mereka menjadi muslim dan mengakui kebenaran ajaran Islam. Sedangkan bagi mereka yang telah menjadi muslim, dakwah bertujuan untuk meningkatkan iman, Islam, dan ihsan. Sehingga secara umum, mad'u dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Lalu, ayat-ayat Al-Quran tentang subjek dan sasaran dakwah adalah yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 1-4, yang kedua Al-Baqarah ayat 58, yang ketiga adalah Al-Baqarah ayat 8-16, yang keempat Al-Baqarah 105 dan 221, yang terakhir adalah Quran surat Ali Imran ayat 28. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang subjek dan sasaran dakwah. Di sini saya menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 1-4. Nah, pada ayat pertama yang berbunyi Alif Lam Mim. Nah, di situ Alif Lam Mim merupakan susunan huruf yang diletakkan di permulaan surat, yang didatangkan sebagai penjelas tentang kesempurnaan Al-Quran dan mengukuhkannya sebagai kalam Allah, dan untuk menentang bangsa Arab untuk mendatangkan kitab yang serupa atau sesuatu yang serupa dengan surat yang paling pendek darinya, dan sebagai penjelas tentang kelemahan dan ketidakmampuan mereka, dan sebagai pemberitahuan bahwa Al-Quran tersusun dari huruf-huruf Arab yang selalu mereka ucapkan, dan mereka susun perkataan mereka menggunakan huruf tersebut. Tafsir dari Al-Wajiz. Kemudian ayat yang kedua yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
yang artinya kitab atau kalam Allah ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan Al-Quran yang agung itu tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari segi proses turunnya maupun lafal dan maknanya. Al-Quran adalah firman Allah yang membimbing orang-orang bertakwa ke jalan yang mengantarkan mereka kepadanya. Tafsir dari Al-Mukhtasar. Kemudian arti dari ayat yang ketiga yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian makna iman secara bahasa yaitu meyakini, sedangkan makna gaib adalah semua yang dikabarkan oleh Rasulullah yang tidak bisa dicerna oleh akal seperti tanda-tanda kiamat, azab kubur, hari kebangkitan, surat, mizan, surga, dan neraka. Kemudian ayat yang keempat memiliki arti dan mereka yang beriman kepada kitab Allah atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kemudian orang-orang yang mempercayai apa yang kau bawa dari Allah yaitu Muhammad dan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelummu tanpa membeda-bedakan mereka dan tidak mengingkari mereka, bukan orang-orang yang mempercayai apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelummu kemudian mengingkari apa yang kau bawa dari Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 58 yang berbunyi وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 8-16 yang artinya, di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Mereka mendapat siksa yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Tafsirannya, mereka adalah orang-orang munafik yang luarnya menampakkan keislaman, namun batinnya kafir. Kemunafikan ini adalah kemunafikan besar yang terkait dengan akidah dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbuatan yang mereka lakukan itu dengan anggapan mengadakan perbaikan sesungguhnya adalah kerusakan. Akan tetapi, karena kebodohan dan penentangan mereka membuat mereka tidak menyadari bahwa yang demikian merupakan kerusakan. Kemaksiatan yang besar adalah kemaksiatan yang dilakukan dengan meyakini benarnya perbuatan itu, dan seperti inilah keadaan mereka sehingga sangat sulit untuk rujuk. Berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan dengan meyakini salahnya perbuatan itu. Orang yang seperti ini lebih mudah untuk rujuk, karena tidak ada kerusakan yang paling besar daripada mengingkari ayat-ayat Allah, menghalangi manusia dari jalannya, hendak menipu Allah dan para walinya, dan menolong orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, ditambah dengan anggapan bahwa hal itu merupakan perwujudan mengadakan perbaikan. Perbuatan maksiat dikatakan sebagai kerusakan karena rusaknya bumi diakibatkan oleh maksiat. Sebaliknya, bumi hanya akan menjadi baik
dengan iman dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Terjemahan: orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunnya kepadamu sesuatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Tafsirannya, orang-orang yang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan. Salah satunya Al-Quran sebagai kebaikan yang paling tinggi dari Tuhanmu, karena kedengkian dan rasa iri dalam diri mereka. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya berupa kenabian, wahyu, kenikmatan, dan kebijakan kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, misalnya kepada Nabi Muhammad. Dan Allah pemilik karunia, nikmat, dan kebajikan yang besar. Selanjutnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 22 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankikhul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatukum wala tankikhul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'min khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Terjemahannya seperti ini. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang-orang, yaitu laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi pada ayat ini Allah memberi tuntutan dalam memilih pasangan. Hampir seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya di Quran surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat atau memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya. Dan hanya kepada Allah kembalimu. Dan di antara bukti-bukti kuasamu adalah bahwa sesungguhnya engkau memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, maka menjadikan yang ini lebih lama dan yang lain menjadi lebih pendek. Dan Dia mengeluarkan yang hidup dari benda mati yang tidak ada unsur kehidupan sama sekali padanya, seperti mengeluarkan tanaman dari biji dan dilahirkannya orang mukmin dari orang kafir. Dan Dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup, seperti mengeluarkan telur dari seekor ayam. Dan engkau memberikan rezeki kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Mungkin itu presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah atau kekurangan, kita mohon maaf, dan selebihnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.